7 kebiasaan sehari-hari yang merusak otak anak tanpa Anda sadari. Maukah Bapak Ibu melihat masa depan anak Anda hancur? Tidak ada satupun orang tua yang mau menjawab iya. Tetapi, secara tidak sadar, banyak dari kita sedang melakukannya. Setiap hari, di rumah kita sendiri, ada bom waktu yang kita tanamkan di otak anak-anak kita. Bom waktu itu bukan hanya merusak memori atau konsentrasi, tetapi bisa menghancurkan fondasi emosional dan kognitif mereka selamanya. Apa yang kita anggap sepele, mungkin sekedar menenangkan anak dengan gadget atau membiarkan mereka menangis sendiri, sebenarnya adalah racun yang perlahan menggerogoti potensi brilian di dalam diri mereka. Jika Anda ingin tahu apa saja kebiasaan yang secara perlahan merusak otak anak Anda, nonton video ini sampai selesai. Anda pasti akan sangat terkejut. Ternyata beberapa hal yang selama ini Bapak Ibu lakukan tanpa disadari sedang menghancurkan masa depan anak Anda sendiri. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Kebiasaan sehari-hari yang merusak otak anak yang pertama adalah minimnya interaksi verbal dan sentuhan fisik. Kurangnya interaksi verbal dan sentuhan fisik pada anak dapat merusak perkembangan otak mereka. Otak anak Anda membutuhkan stimulasi konstan dan interaksi yang hangat, seperti berbicara, bernyanyi, memeluk, dan menggendong. Semua ini merupakan stimulasi yang sangat penting. Ketika anak tidak dapat responan yang memadai dari orang tua, jalur saraf yang bertanggung jawab untuk emosi, bahasa, dan kemampuan sosial tidak terbentuk dengan baik. Akibatnya, anak mungkin kesulitan dalam mengelola emosi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial di kemudian hari. Kurangnya kontak fisik juga meningkatkan hormon stres atau kortisol yang bisa merusak sel-sel otak. Yang kedua adalah membiarkan anak terpapar layar gadget terlalu sering dan terlalu lama. Memberikan akses berlebihan pada gadget dapat merusak perkembangan otak anak secara signifikan. Paparan layar yang terlalu sering dan lama bisa menghambat pertumbuhan otak, terutama pada area yang berhubungan dengan bahasa, emosi, dan pengambilan keputusan. Ketika anak terpaku pada layar, otak mereka menerima stimulasi visual yang cepat dan intens yang bisa mengurangi kemampuan mereka untuk fokus dan memproses informasi secara mendalam. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk bermain gadget mengurangi kesempatan untuk bermain di luar, berinteraksi sosial, atau bereksplorasi secara fisik. Padahal, semua aktivitas tersebut sangat penting untuk pembentukan koneksi saraf yang sehat di otak. Kebiasaan sehari-hari yang merusak otak anak yang ketiga adalah perlakuan kasar dan kekerasan fisik. Perlakuan kasar dan kekerasan fisik memiliki dampak yang sangat merusak pada otak anak. Saat seorang anak mengalami kekerasan, otak mereka melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam jumlah yang besar. Peningkatan hormon ini secara terus-menerus bisa merusak bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori, emosi, dan pembelajaran, yaitu amigdala dan hipokampus. Akibatnya, anak bisa mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, memiliki masalah dalam belajar, dan cenderung lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi di kemudian hari. Kekerasan fisik juga bisa mengubah struktur otak, membuat anak lebih reaktif terhadap ancaman dan kurang mampu mengendalikan dorongan emosi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menanggapi kebutuhan emosional anak. Mengabaikan atau tidak menanggapi kebutuhan emosional anak dapat merusak perkembangan otak mereka, terutama pada area yang berhubungan dengan empati dan pengaturan diri. Ketika seorang anak menunjukkan emosi seperti takut, sedih, atau marah, dan orang tua tidak merespon dengan penuh kasih sayang, otak anak belajar bahwa emosi mereka tidak penting. Hal ini menghambat pembentukan jalur saraf yang diperlukan untuk mengenali dan mengelola perasaan. Sebaliknya, anak mungkin akan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, merasa tidak aman, dan lebih rentan terhadap masalah mental, karena mereka tidak pernah belajar bagaimana memproses emosi mereka dengan cara yang sehat. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sering melakukan salah satu atau bahkan keempat kebiasaan itu? Tulis di kolom komentar.
Sekarang, kita lanjut ke poin berikutnya. Kebiasaan sehari-hari yang merusak otak anak yang kelima adalah lingkungan yang penuh dengan stres dan konflik. Lingkungan yang penuh dengan stres dan konflik dapat secara drastis merusak perkembangan otak anak. Otak anak sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika anak secara rutin terpapar pertengkaran, teriakan, atau ketegangan di rumah, otak mereka terus-menerus dalam mode bertahan hidup. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol yang dapat merusak hipokampus, bagian otak yang penting untuk memori dan pembelajaran. Akibatnya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik cenderung mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan mengendalikan emosi mereka. Yang keenam adalah memberi makan makanan tidak sehat secara terus-menerus. Memberi makan makanan tidak sehat secara terus-menerus dapat menghambat perkembangan otak anak. Otak, terutama di masa pertumbuhan, membutuhkan nutrisi yang tepat dari protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Pola makan yang tinggi gula, lemak trans, dan makanan olahan dapat memicu peradangan di otak dan mengganggu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang penting untuk komunikasi antar sel otak. Kurangnya nutrisi penting ini dapat merusak kemampuan kognitif, memori, dan konsentrasi anak. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pola makan tidak sehat dengan peningkatan risiko masalah perilaku dan kesehatan mental. Kebiasaan sehari-hari yang merusak otak anak yang terakhir adalah kurangnya waktu tidur dan rutinitas tidur yang tidak teratur. Kurangnya waktu tidur dan rutinitas tidur yang tidak teratur sangat merusak otak anak. Tidur adalah waktu di mana otak anak memproses informasi yang didapat sepanjang hari, mengonsolidasikan memori, dan membuang racun yang menumpuk. Tanpa tidur yang cukup, proses penting ini terganggu. Kurang tidur kronis dapat menghambat pertumbuhan neuron dan merusak area otak yang bertanggung jawab untuk fokus, memori, dan pemecahan masalah. Selain itu, rutinitas tidur yang tidak teratur dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, mempengaruhi produksi hormon penting dan keseimbangan neurotransmitter, berpotensi memicu masalah perilaku dan kesulitan belajar. Setelah memahami dampak kebiasaan-kebiasaan ini, mari kita jadikan ini sebagai pengingat untuk menjadi orang tua yang lebih sadar. Setiap interaksi, setiap kata, dan setiap sentuhan kita adalah investasi berharga bagi masa depan otak anak Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagikan juga video ini ke orang tua lain yang mungkin membutuhkannya. Dengan begitu, Anda sudah menambah satu karma baik. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya, Teddy Wong MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi.